Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa iltizam, istiqamah untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita lakukan, kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Khatal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada umat ini agar umatnya tidak menjadi umat-umat yang zalim. Allah tetapkan aturan untuk kita agar kita tidak menjadi manusia yang zalim, baik itu zalim kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada diri sendiri, atau terhadap sesama dan alam sekitar. Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada para sahabat di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sebuah kezaliman terhadap Allah sendiri. Dalam hadis nyatakan dari Abu Dzar radhiyallahu an, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Allah mengharamkan kezaliman untuk Allah sendiri. Artinya Allah saja mengharamkan terhadap Allah sendiri melakukan kezaliman. Jadi Allah tidak pernah zalim, karena Allah pun sudah mengharamkan kezaliman, di mana ketika Allah melakukan kezaliman, maka Allah sudah mengharamkan untuk melakukan kezaliman. Maka artinya bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi kalau ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, bukan Allah yang zalim, tapi karena manusia itulah yang melakukan kezaliman, sehingga layak baginya untuk ditempatkan di tempat yang hina. Nah, karena Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya, maka waja'altuhu bainakum muharrama,
Oleh karena itu aku haramkan, kata Allah, untuk melakukan kezaliman di antara kamu sekalian. Jadi karena Allah sudah mengharamkan kezaliman terhadap Allah sendiri, maka kita diharamkan untuk melakukan kezaliman. Baik itu zalim terhadap diri kita, zalim terhadap sesama, zalim terhadap Allah dan Rasulnya, maka ini adalah merupakan sebuah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melarang untuk berbuat zalim kepada kita. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, ittaquz zulma, takutlah kalian terhadap perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Oleh karena itu dengan hadis ini cukup jelas bahwa jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang zalim. Bahkan di antara kezaliman adalah manusia suka menukarkan nikmat Allah dengan kekufuran umpamanya. Seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 211, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at wa innallaha syadidul 'iqab. Wa may yubaddil ni'matallah, dan barang siapa yang menukarkan nikmat Allah min ba'di ma ja'athu, setelah datang nikmat itu kepadanya, fa innallaha syadidul 'iqab, maka sungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Allah telah memberikan nikmat sehat, lalu kesehatan tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Allah memberikan nikmat senggang, lalu nikmat senggang ini disia-siakan. Allah memberikan nikmat hidup, lalu hidup ini hanya untuk kepuasan dunia semata. Ini adalah merupakan sebuah kezaliman. Maka Allah melarang ya kepada orang-orang yang beriman untuk menukarkan nikmat Allah dengan sebuah kekufuran. Bahkan dalam surah Ibrahim ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukarkan nikmat Allah dengan kekafiran? Menukarkan nikmat Allah dengan kekafiran. Keimanan ditukarkan dengan kekafiran, dengan kemunafikan, dengan kemusyrikan. Karena hari ini juga tidak sedikit orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Bahkan mereka tasyakul dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh seorang yang bukan karena Allah, maka ini adalah merupakan sebuah kemusyrikan. Pernah saya sampaikan dalam sebuah hadis, dakhalatil jannah
fid dubab wa dakhalatin nara fid dubab. Jadi ada orang masuk surga karena seekor lalat, dan ada orang yang masuk neraka dengan sebab seekor lalat. Nah, dalam hadis itu diriwayatkan ketika ada seorang yang melewati sebuah perkampungan yang dimana kampung itu tempat melakukan kemusyrikan. Siapapun orang yang lewat ke situ, maka dia harus mengorbankan sesuatu untuk berhalanya. Ya, berhala itu sesuatu yang disembah selain Allah, baik itu patung, ya, baik itu kuburan. Ketika disembah maka itu jadi berhala. Jadi berhala itu bentuk penyembahannya. Siapapun yang lewat ke situ harus berkorban untuk berhala. Suatu saat ada seorang laki-laki yang dia melintasi perkampungan itu. Dia pun dicegat. Tidak boleh melewati kampung itu kalau tidak berkorban. Dia berkata, saya tidak mempunyai apapun untuk saya korbankan. Kata si penjaga berhala, berkorbanlah engkau walaupun dengan seekor lalat. Maka berkorbanlah dia dengan seekor lalat. Dia pikir mungkin apa gunanya seekor lalat? Siapa yang doyan makan lalat? Cuman lalat kecil. Yang penting saya bisa lewat. Dikorbankanlah tuh seekor lalat untuk berhala, atas nama berhala. Bahwa lewatlah orang itu. Datang lagi yang kedua, dan dia pun dicegat untuk lewat kampung itu sebelum mengorbankan sesuatu untuk berhala. Maka laki-laki itu mengatakan, sungguh aku tidak mempunyai sesuatu apapun untuk saya korbankan. Si penjaga pun berkata, berkorbanlah engkau walaupun dengan seekor lalat. Nah, qadarullah, orang ini adalah orang yang istiqomah, orang yang imannya mantap. Maka dia katakan, wallah, demi Allah, saya tidak akan pernah mengorbankan sesuatu untuk selain Allah, hatta dengan seekor lalat sekalipun. Maka si penjaga itu pun marah, fadaraba unuquh, dipenggelah leher orang itu, karena dia tidak mau berkorban untuk sang berhala. Maka diriwayatkan dalam hadis, dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, berkorban sekecil apapun untuk selain Allah, maka ancamannya adalah neraka. Oleh karena itu, janganlah kita melakukan sesuatu yang tujuannya adalah bukan untuk Allah. Ibadah kepada Allah saja kalau didasari dengan riya, ya ingin dilihat orang, sholat ingin dilihat orang, ya. Berbuat kebaikan ingin disanjung-sanjung orang, bukan lillah, maka semua itu akan menjadikan sebuah amalan yang sia-sia. Bahkan kalau niat, kalau riya masuk dalam sebuah niat, maka itu sudah termasuk syirkul akbar, sudah termasuk syirik besar. Di sholat niatnya bukan karena Allah, ya. Jadi sholat niatnya adalah karena ingin dilihat orang, itu udah syirik besar, karena dia beribadah bukan karena Allah. Nah, termasuk adalah menetapkan sesuatu
hukum yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan perbuatan syirik, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah, maka ini termasuk syirik dalam penetapan hukum. Ya, bahkan sering saya sampaikan pengajian-pengajian, la yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun min ayamasamra'atan la tahilulah. Lebih baik ini kepala kita ini ditusuk jarum besi daripada tangan kita harus berjabatan tangan dengan perempuan yang tidak halal untuk kita jabat, untuk kita sentuh. Lebih ringan kepala itu ditusuk jarum besi daripada tangan ini berjabatan tangan dengan perempuan yang tidak halal untuk dijabat. Apalagi lebih dari itu. Kenapa Allah melaknat jin yang tidak sujud kepada Adam? Ya, kan gitu. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa kana minal jinni. Nah, jadi iblis di situ adalah dari kalangan jin. Kenapa dia dikatakan iblis? Fafasaqa an amri rabbih. Karena dia melakukan kefasikan terhadap hukum Allah, menentang hukum Allah. Maka ketika orang melakukan kefasikan, nah ini iblis. Kalau dulu belum ada iblis dari jenis manusia pada Nabi Adam, karena baru ada Nabi Adam dengan Siti Hawa, maka iblisnya adalah dari kalangan jin. Kalau sekarang minal jinnati wana sudah ada dari kalangan jin dan manusia. Maka orang yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah ini adalah iblis dari kalangan manusia hari ini. Dan itu adalah merupakan sebuah kezaliman. Allah cukup jelas, ya. Tadi di dalam surah Ibrahim nyatakan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar, dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kehinaan. Dulu Bani Umayyah, ya, mereka menjerumuskan kaumnya ketika pada perang Uhud yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian Bani Mughirah yang menjerumuskan kaumnya pada perang Badar, ya, yang dipimpin Bani Mughirah pada saat itu oleh si Abu Jahal. Mereka menggiring kaumnya ke dalam jurang kehancuran, mati dalam keadaan jahiliyah. Maka bagi siapapun yang menukarkan agama dengan kekafiran, maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan melalui sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati. Ada dua golongan manusia dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku, kata Rasul. Ada dua golongan umat manusia yang tidak akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang pertama, imamun dolumun goshumun. Yang pertama adalah pemimpin yang dolim, pemimpin yang gosyum, curang. Dolim, curang. Jadi pemimpin dolim, pemimpin curang ini tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bahkan itu adalah merupakan teman iblis laknatullah alaih. Termasuk dari 10 golongan orang yang akan dilaknat oleh Allah. Di antaranya adalah imamun jair, pemimpin yang jahat. Maka imamun dolum, pemimpin yang dolum, imamun gosyum, pemimpin yang curang, ini tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Padahal imamun adilun, pemimpin yang adil adalah merupakan salah satu daripada 7 di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang memang ingin masuk surga melalui menjadi pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu golongan pertama kali mendapatkan naungan Allah tuh. Tetapi sebaliknya pemimpin yang zalim pertama kali juga dilemparkan nanti ke dalam api neraka. Nah, berbicara masalah pemimpin, maka setiap kita ini juga adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu, kata Rasul, adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipinta pertanggungjawaban. Kita sebagai kepala keluarga pemimpin. Kalau kita zalim, membiarkan istri kita melakukan kemaksiatan, membiarkan anak kita melakukan kemaksiatan, zalim kita, tidak amanah kita. Maka ini berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri kita keluar rumah tidak menutup aurat, dibiarkan. Istri kita berjabatan dengan laki-laki yang tidak halal untuk menjabat, dibiarkan. Tidak ada sebuah kecemburuan. Dulu ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna mar'ati la turadu yadul lamis. Ya Rasul, istriku nggak pernah menolak tangan laki-laki yang ngajak salaman. Gitu. Apa kata Rasul? Ceraikan istrimu. Ceraikan istrimu. Kata sahabat, saya cinta betul ya Rasul dengan istri saya. Kalau kamu cinta, didik istri kamu. Maka kewajiban mendidik istri itu kewajiban suami. Karena itu suami yang baik, suami yang menjaga istri dan anak-anaknya daripada azab api neraka. Maka dalam surah At-Tahrim kan sudah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Yang pertama, jaga keyakinannya, jaga keimanannya. Karena bagaimanapun hebatnya orang beramal, tapi imannya rusak, maka semua akan rusak. Jadi yang pertama, orang yang tidak mendapatkan syafaat Rasul dalam hadis ini adalah imamun dolum, imamun gosyum, ya. Pemimpin yang dolim, pemimpin yang curang. Ya, maka ketika kita dalam keluarga sebagai pemimpin, jangan kita menjadi pemimpin yang dolim. Membiarkan anak kita tidak sholat, membiarkan anak kita bermaksiat. Ya, maka kita melakukan kezaliman. Nah, karena ikhwatal iman rahimahullah, kalau hari ini banyak pemimpin, banyak pejabat yang mereka melakukan kezaliman, ini pertanyaan besar. Jangan-jangan masyarakatnya juga banyak yang zalim. Di mana letak kezaliman masyarakat? Ya, masyarakatnya zalim, mengangkat pemimpin yang zalim, mengangkat pemimpin yang bodoh dalam urusan agama, ya zalim. Kita mengangkat orang yang bodoh dalam urusan agama sebagai pemimpin, zalim kita. Kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, zalim kita. Allah melarang kok. Allah melarang kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin.
Kalau orang kafir sudah diangkat oleh kita menjadi pemimpin, apa yang akan terjadi? Mereka akan menginjak-injak agama Islam. Mereka akan merusak nilai-nilai Islam. Yang kedua, siapa yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasul? Wa kullu ghalin mariqin. Setiap orang yang bersikap berlebih-lebihan, yang melampaui batas, maka tidak boleh kita untuk melakukan perbuatan yang berlebihan, melampaui batas, melampaui aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang melampaui batas-batas aturan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslim akhul muslim. Muslim terhadap muslim adalah saudara. Dan Rasul melarang la yadzlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Islam mendolimi orang Islam. Para sahabat Rasulullah SAW kita lihat dalam surah Al-Fat ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama Rasul, yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Enggak ada para sahabat yang mereka dalam urusan agama kerjasama dengan orang-orang kafir, enggak ada. Tegas. Yang halal halal, yang haram haram, tegas. Jadi itulah para sahabat. Tegas, keras terhadap orang-orang kafir, tetapi ruhama'u bainahum. Mereka berkasih sayang. Mereka saling mencintai terhadap sesama sahabat. Dan mereka mengharamkan dirinya itu untuk mendolimi terhadap saudaranya. Wala yakhdaluhu, maka tidak boleh juga menelantarkan. Kenapa hari ini banyak kejahatan? Karena kurang pedulinya orang-orang yang kaya terhadap orang-orang yang miskin. Ada orang yang melakukan kejahatan karena memang kelaparan, terpaksa. Walaupun ada juga orang yang melakukan kejahatan menjadi sebagai sumber mata pencaharian, ya, kerjaannya maling aja gitu kan. Maka tidak sedikit ya orang-orang yang kehilangan kendaraannya, baik itu motor atau mobilnya gitu, HP, laptop dan sebagainya. Jadi hari ini kejahatan sudah sangat luar biasa ya, sangat mengerikan gitu ya. Jadi jangan kita termasuk orang yang menelantarkannya. Kemudian Rasulullah SAW ketika berkaitan dengan masalah kezaliman, Rasul bertanya kepada sahabat, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi yang menyampaikan hadis ini dari Rasul adalah Abu Hurairah, sanadnya Abu Hurairah. Atadruna mal muflis, kata Rasul, apakah kalian mengetahui siapakah yang dikatakan dengan muflis? Siapa sih orang yang bangkrut itu? Qalu, maka sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak mempunyai uang atau bekal apapun. Orang bangkrut, kata sahabat. Jadi kalau bisnis dia bangkrut, nah, itu orang muflis, kata sahabat. Maka Rasulullah menjelaskan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wasyamin wazakah, itu orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat,
membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadafa hada wa akala malahada wa safaka damahada wa darabahada. Namun bersamaan dengan itu ia mencela, ia menuduh, bahkan memakan harta si fulan, bahkan menumpahkan darah si fulan, ya, dengan memukul si fulan dan sebagainya. Dia sholat rajin, puasa rajin, zakatnya rajin, tapi dia melakukan kezaliman, ya, dengan cara mencela seseorang, memfitnah seseorang, bahkan memukul, bahkan membunuh seseorang. Maka kalau orang ada yang datang dengan bawa pahala sholat, puasa, zakat seperti itu, tapi melakukan kezaliman, fayu'tahada min hasanatih, maka kebaikan itu akan diberikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya. Wahada min hasanatih, ya, dan itu adalah kebaikan yang dia lakukan itu diberikan kepada orang yang dizalim, ya, maka rugi. Nah, ini orang yang muflis tuh. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayak dia ma'alaihi ukhida min khotoyahum. Lalu apabila kebajikan yang dia miliki itu telah habis, kebaikan yang dia lakukan telah habis dipakai bayar kedolimannya itu, sebelum ia melunasi apa yang menjadi tanggungannya, maka diambillah dari sebagian dosa-dosa mereka, dosa orang yang didolimi, dikasihkan kepada orang yang mendolimi, gitu. Karena amal kebaikannya sudah tidak cukup untuk melunasi kedolimannya, hanya keburukan orang yang didolimi diberikan. Nah, kalau sudah demikian, faturihat alaihi sumaturiha finnar, lalu dipikulkan, ya, kepada orang yang mendolimi, ya, kepada orang yang dolim, kemudian sumaturiha finnar, maka orang itu akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ini bahaya dolim itu, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rajin sholat, zakat, puasa, tapi dolim dengan tetangga, ya, maka khawatir nanti amalan kita itu akan dipakai melunasi kedoliman yang kita lakukan kepada tetangga kita. Maka dengan dolim kepada tetangga itu dosanya berlipat, 10 kali lipat, ya. Jadi kalau ada orang yang mencuri motor tetangga, motor tetangganya dicuri sama tetangganya, ini 10 kali lipat dosanya daripada mencuri di tempat yang lain. Itu dalam hadis seperti itu. Makanya orang yang berzinah dengan istri tetangganya, yaitu 10 kali lipat dosa, ya, berzinah dengan tetangga yang jauh, gitu, dengan orang lain, gitu. Artinya sekali berzina dengan istri tetangga, bandingannya 10 kali zina dengan perempuan yang jauh di sana. Besar, ya, dosa, mengganggu tetangga, hartanya, apalagi dengan kehormatannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adan ila Yamani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqi da'watal madlum. Kata Rasul, takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang terzolimi. Takutlah doa terhadap doa orang yang didolimi atau yang terdolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sungguhnya antara
dia ya atau orang yang didolimi itu tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Jadi doa orang yang didolimi itu tidak terhalang dengan Allah, terbuka. Artinya orang yang didolimi ini kalau berdoa, doanya itu akan dikabulkan. Makanya takutlah dengan perbuatan dolim, ya, karena doa orang yang dolimi ini adalah mustajab, ya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu menyatakan, salasu da'watin la syakka fi ijabatihinna. Ada 3 doa yang tidak diragukan lagi mengenai dikabulkannya itu doa. Doa siapa yang tidak diragukan lagi untuk dikabulkan itu doa? Yang pertama dakwatul madlum. Doanya orang yang teraniaya. Doanya orang yang dizalimi. Doa orang yang didolimi ini makbul tuh. Khawatir kita mendolimi seorang, dia berdoa yang tidak baik, maka itu adalah mustajab doanya. Yang kedua, wada'watul musafir. Ya, doanya orang-orang yang dalam perjalanan, para musafir. Kenapa mustajab? Karena mereka lebih merasakan sebuah kesulitan, maka ketika mereka merasakan sebuah kesulitan, dia akan minta kepada Allah dengan khusyuk. Termasuk orang yang sakit hati, ya. Kalau orang yang sudah sakit hati, maka dia akan khusyuk mintanya kepada Allah. Khawatir nih. Seperti dakwatul musafir, orang yang dalam perjalanan. Karena dia merasakan kesulitan, maka dia akan merasakan lebih dekat dengan Allah, sehingga dia berdoa kepada Allah dengan penuh kehusyuan. Maka insya Allah doanya akan dikabulkan. Yang ketiga, wa da'watul walidi 'alal walad. Adalah doa keburukan orang tua terhadap anaknya. Hati-hati dalam berdoa kepada anak, karena kata-kata itu adalah doa ibu yang teraniaya, ya, atau doa ibu yang mendoakan keburukan kepada anaknya itu dikabulkan. Maka kata Abu Hurairah, tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Maka hati-hati ketika kita semarah sebenci apapun kepada keluarga kita, jangan mendoakan yang tidak baik, tetapi doakanlah dengan doa yang baik. Seperti Rasul ketika dilempari di mana? Taif, maka Rasul mendoakannya apa? Allahumma hadi qaumi ya, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, karena sungguhnya mereka itu tidak tahu. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah, ya, masih banyak hadis-hadis yang melarang kita untuk melakukan kezaliman, ya. Intinya, maka jangan kita melakukan kezaliman, baik kita zalim kepada Allah dengan menyia-nyiakan ibadah kita kepada Allah, karena sesungguhnya ketika kita berjuang beribadah kepada Allah, maka ibadah kita akan kembali kepada diri kita, dan Allah tidak butuh ibadah kita. Hanya Allah menguji saja kepada kita, ya, dengan ujian perintah. Allah menguji kepada kita dengan ujian larangan. Allah menguji kepada kita dengan nikmat. Allah menguji kepada kita dengan kemadaratan. Jadi semua itu adalah merupakan ujian, dan mudah-mudahan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa melaluinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa syukur, ya. Ketika kita jadi pejabat adalah ujian, maka jadikanlah jabatan sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan kemadaratan, dengan kemiskinan dan kesengsaraan, jadikanlah sebagai kesabaran, sehingga akan menjadikan sebuah nilai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan berbagai wasiat yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ya, untuk wasiat takwa, maka
kita sebagai orang-orang yang beriman untuk senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sudah tidak kita cukup sampai di sini dulu. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya sehingga kita tetap istiqomah di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.